Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oh ya, namaku Jalia. Di study session kali ini, kita akan membahas mengenai statistik. Jangan lupa siapin bukunya ya. Cemilannya juga. Ngomongin soal statistik, yang terlintas di benak kita pastilah soal angka, pengamatan, data, dan gak jauh dari hitung-hitungan. Benar sih, tapi tidak serumit yang kamu bayangin kok. Nah, karena statistik itu adalah data, kita harus tahu bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang dikumpulkan dari suatu pengamatan. Data dapat berupa sebuah angka, lambang, ataupun sifat. Jadi, data tidak terbatas hanya di angka saja. Data itu ada banyak jenisnya. Ada penggolongan jenis data berdasarkan sumbernya, jenis data berdasarkan sifatnya, jenis data berdasarkan cara mendapatkannya, dan jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jenis data berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan sebuah data dari suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya, jumlah siswa-siswi di suatu sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah data eksternal, merupakan sebuah data yang didapatkan dari luar organisasi yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Contohnya, lingkungan masyarakat di sekitar sekolah mempengaruhi hasil belajar para siswa di suatu sekolah. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua bagian pula, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berupa bentuk angka, contohnya seperti kuesioner pertanyaan yang diberikan kepada siswa mengenai suasana belajar dalam suatu kelas. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, seperti hasil ulangan siswa-siswi dalam kurun waktu 1 semester. Yang ketiga, jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan melalui studi-studi sebelumnya yang diterbitkan oleh instansi lain. Bisa berupa dokumen, rekaman, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara sendiri-sendiri atau perorangan yang secara langsung dari objek yang akan diteliti. Biasanya dapat berupa observasi atau interview. Dan jenis data yang terakhir yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya, dibagi menjadi dua, yakni data berkala atau time series dan data cross-section. Data berkala atau time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari hari ke hari berikutnya. Dan data cross-section itu merupakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa pada waktu itu juga, seperti penelitiannya menggunakan kuesioner. Bentar guys, mau makan dulu. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis data, maka kita akan beralih pada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Teknik observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan ataupun situasi dari sebuah subjek penelitian. Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu participan observation dan non-participan observation. Nah, yang dimaksud dengan participan observation adalah peneliti ikut serta merasakan secara langsung keadaan dan situasi dari sebuah subjek penelitian. Jadi, peneliti tidak hanya mengamati dari jauh saja, melainkan terlibat secara langsung dengan kehidupan dari subjek penelitian. Selanjutnya, non-participan observation. Cukup berbeda dengan teknik penelitian sebelumnya,
Untuk teknik pengumpulan data non-participant observation ini, peneliti tidak ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian. Artinya, sang peneliti hanya mengamati objek yang diteliti saja. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dibagi pula menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang jelas. Untuk teknik ini, peneliti akan membuat sebuah draft pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya, wawancara terstruktur. Untuk jenis wawancara yang satu ini tidak terkait secara ketat dengan daftar pertanyaan yang harus dibuat. Artinya, teknik yang satu ini juga disebut sebagai teknik wawancara bebas. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah sebuah dokumen yang ditulis secara langsung oleh pelaku kejadian ataupun seseorang yang mengalami sebuah peristiwa secara langsung. Contohnya buku autobiografi. Yang kedua yakni dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan peristiwa, laporan, atau cerita dari orang lain. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan angket atau kuesioner. Kuesioner ini ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuesioner tertutup, yakni berupa pertanyaan tertulis yang di dalamnya sudah disertai dengan pilihan jawaban bagi para respondennya. Yang kedua yakni kuesioner terbuka, yakni pertanyaan yang diajukan kepada responden yang mana responden harus mengisinya sendiri. Yeay, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan banyak manfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di study session berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.